Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita semuanya, Babe Tuning. Ini walaupun sekarang kayaknya lebih bagus gitu. Saya sudah masuk sekitar 10 tahun lalu ketika saya kenal dengan Babe Tuning. Satu ilmu yang saya dapat dari Babe Tuning dan sampai hari ini masih saya ingat apa? Dulu ngomong soal sedekah. Karena kalau di gereja itu ada istilah sepersepuluhan. Sementara kalau orang Islam ada istilah zakat 2,5%. Ya Mbak ya. Tuh, silakan mbak-mbak mulutnya ditutup pakai masker, yang penting telinganya tidak. Saya curiga kamu pakai masker itu, entah karena takut corona, takut kamera, atau yang ketiga, merongos. Kayaknya merongos kayak. Santai mbak, kalau kamu merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Waktu itu Kau Tuning bilang begini sama saya, Gus, saya itu punya prinsip. Yang prinsip ini saya nggak tahu kapasitas beliau sebagai jemaat gereja atau sebagai kawan saya Cina, saya nggak tahu. Beliau dulu bilang begini, barangkali Babe Tuning juga lupa bahasa itu. Beliau ngomong sama saya begini, Gus, orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Babe masih ingat nggak Be ya? Orang itu kalau minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Demikian juga dengan harta. Harta itu masuk terus, nggak ada yang keluar, nggak sehat. Maka saya dengar dari kawan-kawan saya gereja, Kau Tuning ini termasuk orang yang yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Dan itu kemudian betul-betul jadi inspirasi saya ketika saya berbicara tentang sedekah. Saya dulu kenal Babe Tuning pertama kali ngaji di Liquid dan di Teras Cafe itu. Saya ingat betul, saya punya motor itu STN kanan, Vario biru. Jadi kalau saya ngaji sama Mas Rona di sini dalam keadaan hujan itu saya masuk sudah kehujanan, dan gak ada satu LC pun yang melirik saya Be. Kere. Pokoknya delok ke wong numpak motor gitu gimana lah. Masih ingat Mas Rona ya? Kalau saya kehujanan masuk ke sini itu, ya begitulah itu. Dan saya maklumi itu. Maka kalau kemudian kemarin saya dibabat habis sama netizen itu, Miftah Ustadz yang cinta dunia. Lah dari mana? Mau saya pernah miskin kok. Kalau kemudian perkembangan zaman kemudian kita berubah, ya lumrah lah. Saya bilang begini ya, bedakan antara keinginan dengan kenyataan. Saya mau tanya sama mbak-mbak. Mbak, kalau Anda disuruh milih, Anda pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Miskin, dermawan. Nah, miskin dermawan, dermawan ki ya apa nih gitu loh. Bohong gitu, nggak mungkin. Nah, miskin dermawan, ada tamu masuk, saya miskin mbak tapi dermawan. Sok atuh om, ngapusi. Bohong gitu. Angel itu. Pasti orang-orang itu milihnya apa? Kaya dan dermawan. Yang dipilih ini pasti yang tidak ada. Padahal pertanyaannya, kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan. Sama halnya dulu ketika kiai saya bertanya begini, Miftah, kalau kamu besok cari istri, pilih yang mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Waktu itu saya jawab, karena pilihannya cuma dua itu. Saya jawab, cantik walaupun belum solehah. Kiai saya tanya, alasan kamu apa? Jawaban saya sederhana kok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Oh. Tapi kalau istri saya solehah, jelek rupanya, jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Mau wedok saya ini dilawan. Ya kan? Wong wedok saya kira aneh kok gitu loh. Hidup sambungan, alis kerokan,
untu bekelan, sandal yo jinjitan, otang yo ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok, wong lanang gaweane ngapusi lah cangkemmu yuyu, sing ngapusi ki awakmu ki lho tak kandhani. Kenapa itu kemudian saya canakan? Begini Mbak, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Saya meyakini, walaupun situasi pandemi seperti hari ini, gara-gara corona, kamu masih bisa bekerja di tempat seperti ini. Kalau kemudian untuk mencukupi kebutuhanmu sehari-hari, saya yakin cukup. Nggak cukup itu kenapa? Karena yang kamu turuti bukan kenyataan, tapi keinginan. Jadi yang dibayangkan itu yang dhuwur-dhuwur banget gitu. Maka dulu saya pernah survei, kenapa orang itu kerja jadi LC umpamanya, jadi pemandu karaoke, kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena kan tugas kalian cuma satu kan, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Saya kemarin bilang kok sama Koho, Leko itu punya karaoke keluarga. Bukan karaoke keluarga Gus, iya karaoke keluarga berantakan. Coba kamu kerja di sini, berapapun itu pasti ada gaji. Yang kemudian menjadi persoalan adalah keinginan kamu itu lebih dominan daripada kenyataannya. Kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup kok itu. Maka disitulah di saat seperti ini harus mengedepankan syukur, jangan mengedepankan sambat.